Ya, oke Sobat YouTube, kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa poin tentang kamera dashcam ini di tipe Mola N3. Yang pertama, garansi produk. Saya mendapatkan dashcam ini di toko online dan garansinya masih garansi toko. Walaupun saya sudah mengecek di toko lain, lagi-lagi garansinya masih tetap garansi toko. Artinya, produk ini belum ada garansi resmi di Indonesia. Kemudian yang kedua, desain produk. Dashcam ini memang didesain tanpa adanya layar ataupun monitor. Sedangkan untuk melihat pratinjau atau hasil dari perekaman bisa langsung lewat aplikasi dan sangat mudah, tinggal kita koneksikan via wifi. Kamera ini juga didesain agar bisa dibolak-balik, artinya bisa menghadap ke depan, juga bisa menghadap ke kabin mobil, ke dalam mobil. Makanya konektor pada penghubung antar mobil GPS dan kameranya menggunakan USB Type-C, dan itu pun masih bisa disesuaikan arah atau sudut pandang kameranya. Yang ketiga, fungsi dan fitur. Untuk fungsinya, tentu agar kita bisa mendokumentasikan momen-momen saat berkendara atau untuk jaga-jaga seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan di tengah-tengah perjalanan. Kemudian beberapa fitur dari dashcam ini, yang pertama bisa merekam video sampai dengan resolusi UHD atau 2K dan bisa diatur ke resolusi di bawahnya hingga 1080 HD dan tentunya bisa menghemat kartu memori. Fitur yang kedua, dashcam ini terdapat ADAS atau key sensor. Jadi kamera ini bisa mendeteksi adanya benturan atau gerakan di depannya dan bisa mendeteksi ketika berhenti di depan lampu merah. Seperti pada video berikut ini. Vehicle head start. Fitur yang ketiga, terdapat GPS. Fungsi GPS di sini sebagai tracking rute dan mendeteksi kecepatan laju pada mobil yang kita kendarai. Sayangnya GPS di sini belum bisa dipantau dari jarak jauh atau dari rumah. Ini hanya bisa dipantau langsung lewat HP dan berada di dalam mobil saat itu juga. Fitur yang keempat, terdapat tampilan waktu dan tanggal pada hasil perekaman video dashcam ini. Kemudian fitur yang kelima, dashcam ini terdapat mikrofon yang bisa merekam langsung suara yang ada pada saat merekam. Fitur selanjutnya, kamera dashcam ini memiliki parking monitor built-in key sensor. Artinya kamera ini dapat merekam secara otomatis di saat parkir ketika ada gerakan atau benturan pada mobil. Di samping itu semua, dashcam ini juga sudah dibekali night vision. Artinya dashcam ini tetap akan terlihat jelas walaupun keadaan di malam hari. Sudah bisa dikoneksikan ke Android, iPhone, dan support memory card hingga 128 GB. Dan hasil dari perekamannya pun menurut saya sudah sangat bagus. Seperti pada contoh video berikut ini. Setelah mengulas beberapa fitur dari dashcam ini, kita lanjut pada poin yang keempat. Harga dashcam. Dashcam ini saya beli dengan harga 790.000 belum ongkir. Untuk harga dashcam 800-an menurut saya masih terjangkau, karena melihat dari hasil dan kualitasnya bisa bersaing dengan merek lain. Dan kalau mau beli varian atau tipe yang di bawahnya itu bisa lebih murah,
yaitu yang tanpa GPS itu sekitar 700 ribuan, dan itu pun masih ada yang lebih murah lagi, yaitu tipe Dashcam DDPI Mini, harganya sekitar 450 ribuan. Kemudian yang terakhir adalah tips dan trik sebelum membeli dan memasang dashcam pada mobil Anda. Pertama, cek mirror tengah pada mobil Anda sebelum memilih dan membeli jenis kamera DDPI ini. Kira-kira ketika dipasang di mobil Anda itu lebih presisi atau lebih pas yang mana, karena mirror pada setiap mobil letaknya berbeda-beda. Yang kedua, sebelum dipasang pastikan diukur dan pastikan sudah pas posisinya sebelum kamera dashcam itu ditempel. Posisi harus tepat di tengah agar hasil videonya juga lebih optimal dan bisa menghadap ke depan maupun menghadap ke kabin mobil. Yang ketiga, untuk kalian ketahui, dashcam ini akan menyimpan secara otomatis pada kelipatan setiap 1 menit atau tersimpan dalam tiap 1 menit. So, kalau ada video dengan momen yang bagus untuk kamu simpan, maka segeralah di-download via aplikasi setelah kejadian momen tersebut, karena kalau tidak nanti videonya akan menumpuk dalam kelipatan per menit dan sulit kita cari video yang tadi. Yang terakhir, gunakanlah memory card yang besar dan bagus, dan usahakan format via aplikasi secara rutin atau terjadwal agar ketahanan memory card lebih lama, tidak cepat rusak walaupun sudah auto format ke video yang lebih lama. Oke, itulah beberapa informasi yang dapat saya berikan mengenai dashcam DDPI Mole N3 ini selama pemakaian 1 bulan ke belakang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini agar bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya di channel kami.